Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semua anak-anakku yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ustazah Chandra. Kali ini pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 4. Selamat mengikuti. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah sampai pada pelajaran 6, yaitu surat Al-Qari'ah. Siapa di antara anak-anakku semua ini yang tahu surat Al-Qari'ah? Yuk Ustazah ajak untuk berkenalan lebih dekat dengan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101 di dalam Al-Quran. Surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah karena surat Al-Qari'ah ini diturunkan di kota Mekkah. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat yang pertama, yang artinya hari kiamat. Sesuai dengan artinya, surat Al-Qari'ah menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Berdasarkan turunnya suatu surat, surat Al-Qari'ah ini menempati urutan ke-30. Surat Al-Qari'ah diturunkan setelah surat Quraisy dan sebelum surat Al-Qiyamah. Nah, sekarang kalian jauh lebih kenal kan dengan surat Al-Qari'ah? Coba sekarang Ustazah pingin tahu nih, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Qari'ah? Kita baca bersama-sama yuk. Diawali dengan membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, itu tadi adalah lafal dari surat Al-Qari'ah. Sekarang, yuk kita simak bersama-sama kandungan dari surat Al-Qari'ah.
Ayat ke-1 sampai ayat ke-3 surat Al-Qari'ah ini berisi tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita percaya akan adanya hari kiamat itu. Apalagi hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Maka sudah jelas ya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ayat ke-4 dan ke-5 surat Al-Qari'ah ini menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Di situ digambarkan bahwa manusia pada hari kiamat nanti layaknya seekor laron yang berterbangan ke sana kemari, dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Sungguh pada saat itu alam semesta ini benar-benar dalam keadaan yang sangat mengerikan. Semua sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Orang tua tidak akan ingat lagi akan anaknya. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, di ayat ke-6 sampai ayat ke-9 surat Al-Qari'ah ini menjelaskan adanya dua golongan manusia. Yang pertama yaitu manusia yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak. Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang ringan timbangan kebaikannya, atau amal keburukannya jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya. Untuk manusia di golongan pertama itu, mereka akan mendapatkan balasan surga. Golongan yang kedua, tentu saja tempat mereka adalah di neraka, yaitu neraka hawiyah. Apa sih itu neraka hawiyah? Nah, neraka hawiyah ini dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 10 sampai 11. Neraka hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas dan bergejolak. Nah, sekarang tinggal kalian nih pengen masuk golongan orang yang mana? Anak-anakku yang soleh dan solehah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kandungan surat Al-Qari'ah ini adalah yang pertama, bahwa manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang mempunyai sifat awal dan akhir. Artinya, mereka semua tidaklah kekal dan suatu saat akan musnah. Yang kedua, kehidupan di dunia ini juga akan berakhir dengan datangnya hari kiamat nanti. Yang ketiga, sebagai orang beriman, kita wajib hukumnya untuk mengimani akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, setelah kehidupan di dunia berakhir, akan ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Yang kelima, bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, amal kebaikan akan dibalas dengan kehidupan yang memuaskan di surga. Sedangkan amal keburukan akan dibalas dengan siksaan di neraka hawiyah. Yang ketujuh, sebagai orang yang beriman, kita harus menyiapkan bekal kebaikan untuk hidup abadi di akhirat kelak. Nah, itulah tadi anak-anakku semua pelajaran kita kali ini tentang surat Al-Qari'ah. Tugas untuk kalian adalah coba kalian hafalkan
bunyi surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Sampai di sini dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Oh iya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, ditekan dulu tombolnya ya. Kemudian nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kemudian like dan share agar video ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih anak-anakku semua sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.